Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan pembahasan tentang isnadul mudha'afi wal ajwafi ila dhamairir raf'i al barizah. Menyandarkan fiil mudha'af dan fiil ajwab kepada dhamir-dhamir rafa' al barizah. Bagaimana keadaannya ketika fiil-fiil mudha'af ini dan fiil-fiil ajwaf ini disandarkan kepada dhamir al-barizah, begitu. Jadi fiil mudha'af ini adalah fiil yang hurufnya itu terdiri dua hurufnya, yaitu huruf kedua dan ketiganya ini terdiri dari huruf yang sama. Sedangkan fiil ajwaf ini adalah fiil mu'tal ya. Fiil mu'tal yang huruf illatnya itu ada di tengah atau di ain fiilnya. Bagaimana kondisinya apabila dia bersambung dengan dhamir rafa al-barizah? Mari kita lihat contoh-contoh berikut ini. Al-amsilatu, contoh-contoh. Yang pertama, ini nomor 1 sampai nomor 5 ini adalah contoh dari fiil madi ketika dia bersambung dengan dhamir-dhamir al-barizah. Di nomor 1 ini bersambung dengan dhamir rafa mutaharrik ya. Kita baca contoh nomor 1, syaqaqtu at-tufaha. Saya telah membelah apel atau mengupas lah mungkin ya. Saya telah mengupas apel itu. Nah, di sini kata syaqaqtu, syaqaqa ini asalnya adalah syaqqa ya. Bisa juga syaqaqa karena memang fiil mudha'af ini kan terdiri dari dua huruf yang sama, yaitu huruf kedua dan ketiganya. Di sini terdiri dari huruf yang sama, yaitu huruf qaf ya. Makanya disebut dengan dhamir mudha'af. Nah, asalnya itu bisa kita baca syaqqa. Nah, jadi dua huruf ini digabung jadi satu. Huruf qaf yang kedua ini dimasukkan ke qaf yang pertama menjadi syaqqa. Tetapi di sini diganti dengan adanya syiddah atau tasydid di atas huruf qaf ini. Begini kalau dia sendirian ya, syaqqa. Nah, seperti ini. Tetapi kalau dia bersambung dengan dhamir rafa mutaharrik, maka qafnya yang tadi menggunakan tasydid ini dilerai menjadi syaqaqa. Jadi ya. Jadi qafnya itu kelihatan dua. Ini. Kalau di sini kan kelihatannya satu dan qaf yang lainnya dimasukkan ke qaf yang pertama diganti dengan tasydid. Tetapi di sini tasydidnya dihilangkan, dua hurufnya ini ditampilkan menjadi syaqaqtu. Itu. Berarti di sini kita dapat pemahaman bahwasanya fiil mudha'af itu apabila bersambung dengan dhamir rafa mutaharrik maka qafnya huruf pertama dan keduanya ini ditampilkan. Jadi tidak menggunakan tasydid atau tidak diidghamkan ya. Begitu. Kalau dia tidak bersambung dengan dhamir rafa mutaharrik misalnya maka kita membacanya syaqqa. Tetapi kalau disambung dengan dhamir rafa mutaharrik maka qafnya yang dua ini harus ditampilkan bacaannya menjadi syaqaqtu. Karena kita tidak bisa baca syaqaqtu misalnya. Itu terdengar seperti sukun bukan seperti tasydid ya. Sehingga harus ditampilkan dua qafnya menjadi syaqaqtu. Artinya saya telah membelah apel. Kemudian contoh nomor 2, ini masih fiil madi mudha'af. Syaqaqna at-tufaha. Ya, sama dengan syaqaqtu di sini dia ada dhamir al-barizah yaitu na. Kalau bersambung dengan na maka dilerai juga qafnya ini jadi dua. Yang tadinya qafnya satu, secara tulisan itu satu diganti dengan tasydid atau diidghamkan menjadi dilerai, menjadi syaqaqna at-tufaha. Sama dengan yang pertama ya. Jadi di sini kelihatan dua hurufnya yang sama ini ditampilkan secara tulisan maupun secara bacaan sehingga kita baca syaqaqna. Nah, dengan bacaan itu kita tahu di situ ada dua huruf qaf. Syaqaqna at-tufaha. Kami telah membelah apel itu. Contoh yang ketiga, al-banatu syaqaqnat tufaha. Para perempuan itu telah mengupas apel. Nah, di sini ketika dia dimasuki atau bersambung dengan nunun niswah juga sama ya. Jadi dua qafnya ini tidak ditasydidkan lagi atau tidak dimudha'afkan lagi, tetapi dilerai menjadi syaqaqna at-tufaha. Nah, adapun pada contoh yang nomor 4, coba kita perhatikan al-waladani, dua anak itu
syaqqa. Di sini dia menggunakan tasydid. Kemudian qafnya ditulis hanya satu saja, karena qaf yang satunya dimasukkan kepada qaf yang pertama, kemudian diganti dengan tasydid menjadi syaqqa. Nah, jadi di sini kita tidak membaca syaqqa at-tufaha, tetapi cukup syaqqa at-tufaha. Dari sini kita tahu bahwasanya fi'il madi mudha'af itu apabila bersambung dengan aliful isnain, huruf alif yang menunjukkan dua orang, maka huruf qafnya itu tetap ditasydidkan atau diidghamkan, tidak dilerai seperti contoh nomor 1, 2, dan 3, tetapi ditasydidkan menjadi syaqqa. Di sini ada dua qaf ya, hanya qaf yang keduanya dimasukkan ke qaf yang pertama, diganti dengan syiddah atau tasydid. Nah, inilah yang disebut dengan mudha'af. Selanjutnya, contoh nomor 5, al-auladu syaqqu at-tufaha. Nah, jadi nomor 5 ini sama dengan nomor 4, yaitu tetap ditulis qafnya itu secara tulisan satu diganti dengan tasydid. Padahal sebenarnya di sini kan ada dua qaf ya, hanya saja qaf yang kedua dimasukkan ke qaf yang pertama, diidghamkan istilahnya ya, kemudian diganti dengan tasydid menjadi syaqqu. Nah, al-auladu syaqqu at-tufaha. Anak-anak itu mengupas apel itu. Anak-anak itu telah mengupas apel. Nah, di sini pada contoh nomor 1, 2, sampai nomor 5 ini kita mengetahui bahwa apabila fi'il mudha'af itu bersambung dengan dhamir rafa mutaharrik, bersambung dengan dhamir na, bersambung juga dengan apa namanya, dhamir al-barizah yaitu nunun niswah, maka hurufnya dilerai, tidak ditasydidkan. Tetapi kalau dia bersambung dengan aliful isnain atau wawul jamaah, maka huruf qafnya ini ditasydidkan atau diidghamkan. Beginilah keadaannya ketika fi'il mudha'af itu dalam keadaan madi ketika dia bersambung dengan dhamir-dhamir al-barizah. Lalu kita akan lihat bentuk mudhari'nya. Nah, ini bentuk mudhari'nya tashuqqina, ya, tashuqqina at-tufaha misalnya. Artinya kamu telah mengupas apel, kamu perempuan ya. Kemudian tashuqqani at-tufaha, kalian berdua telah mengupas apel. Tashuqquna at-tufaha, kalian semua telah laki-laki telah mengupas apel. Tashquqna. Di sini pada fi'il mudhari'nya ketika dia bersambung dengan ya mukhatabah atau alif tasniyah, aliful isnain gitu, atau wawul jamaah, maka di sini dia tetap ya dengan menggunakan tasydid atau qafnya itu diidghamkan. Itu sehingga kita bilang tasyuqina. Kita tidak bilang tashkukina, tidak ya, atau eee, tashkuqoni, tidak, atau tashkukuna, enggak, tapi tetap ditasydidkan menjadi tasyukuna, tasyuqoni, atau tasyuqina. Tetapi ketika dia bersambung dengan nunun niswah, maka di sini dia dilerai. Nah, ini yang perlu kita perhatikan ya, ketika bersambung dengan nunun niswah, maka dia dilerai qafnya. Jadi ditulis dua-duanya, tashkuqna gitu. Karena kalau dia disambung ini tidak bisa dibaca ya, menjadi bingung nanti bagaimana membacanya. Jadi di sini memang harus dilerai menjadi seperti biasa, tashquqna. Jadi tidak tanpa ditasydidkan atau tanpa qafnya yang kedua ini diidghamkan ke qaf yang pertama. Itu tidak diidghamkan ya. Nah, ini berarti dari pelajaran ini bisa kita ambil kesimpulan ketika fi'il mudha'af itu dalam bentuk mudhari'nya, yaitu ketika dia masuk ya mukhatabah, maka tetap ya, dia itu dengan menggunakan tasydid. Begitu ketika masuk alif full isnain juga begitu sama, atau ketika wawul jamaah juga sama. Tetapi ketika dia disambung dengan nun niswah, maka dia dilerai, tidak ditasydidkan. Nah, selanjutnya kita akan lihat eee, apa namanya, fi'il mudha'af ini ketika dia dalam keadaan amr, ya fi'il amr. Nah, ketika dia masuk ya di sini ya, ya mukhatabah, atau masuk alif isnain, atau masuk wawul jamaah, atau nunun niswah, bagaimana keadaannya. Jadi keadaannya itu sama dengan fi'il mudhari'nya ya. Fi'il amr ini sama dengan fi'il mudhari'nya keadaannya. Yaitu pada saat masuk ya mukhatabah, aliful isnain dan wawul jamaah itu tetap ditasydidkan atau tetap huruf qafnya itu diidghamkan ke qaf yang pertama. Sehingga huruf qafnya ditulis satu saja. Seperti kata syukki. Jadi kita tidak baca uskuki.
gitu. Ushkuki tidak, tapi syuki gitu. Ini juga tidak kita baca uskuko, tapi syuko langsung. Nah ini artinya kupaslah gitu. Ini kupaslah kamu wahai perempuan. Di sini syuko, kupaslah oleh kalian berdua. Ini syukku, kupaslah oleh kalian semua laki-laki. Nah, tetapi ketika bersambung dengan apa namanya, bersambung dengan nun niswah, maka dia dilerai menjadi uskukna. Nah, uskukna di sini qafnya diperlihatkan dua-duanya atau dilerai, tidak menggunakan tasydid atau tidak diidghamkan lagi. Nah, begitu ya teman-teman kondisi dari fiil mudha'af ketika dia madi, mudhari dan amr. Selanjutnya sekarang kita akan lihat fiil mu'tal ya. Fiil mu'tal di sini adalah mu'tal ajwaf. Bagaimana kondisinya ketika madi, mudhari maupun amarnya. Baik, kita lihat pada saat fiil madi ya. Qultu al-haqqa. Ya, qultu artinya aku telah mengatakan al-haqqa kebenaran. Ini kan asal katanya adalah qala. Nah, qala itu di situ ada huruf alif di tengahnya yang merupakan huruf illat ya karena ini ajwaf ini di tengahnya huruf illat. Nah, ketika dia disambung dengan dhamir rafa' mutaharrik, huruf illatnya itu dibuang sehingga menjadi qul gitu ya. Huruf alifnya kan hilang di sini menjadi qultu al-haqqo. Aku mengatakan kebenaran. Jadi huruf tengahnya itu dibuang. Asalnya ini kan qala. Qala. Nah, masukkan huruf ta ya seperti ini. Jadi kita tidak membaca qalatu, tidak, tetapi huruf alifnya ini dibuang dulu. Nah, kemudian dibaca qultu menyesuaikan dengan kalimat kata selanjutnya menjadi qultu itu. Jadi fathahnya dikulibat atau dibalik menjadi dhammah itu. Menjadi qultu al-haqq. Aku telah mengatakan kebenaran. Intinya di sini huruf illatnya dibuang ketika masuk dhamir rafa' mutaharrik. Begitu juga ketika masuk dhamir na sama keadaannya ketika masuk dhamir rafa' mutaharrik ya. Qulna al-haqqa. Jadi huruf alifnya dibuang. Nah, kemudian contoh yang ketiga al-banatu qulna al-haqqa. Para perempuan itu mengatakan kebenaran. Nah, di sini masuk nunun niswah, maka sama kondisinya dengan contoh nomor 1 dan nomor 2 yaitu huruf tengahnya alif itu dibuang. Selanjutnya, contoh nomor 4, al-waladani qala al-haqqa. Nah, al-waladani, dua anak itu, qala telah mengatakan al-haqqa kebenaran. Nah, di sini ketika dia bersambung dengan aliful isnain, alif yang menunjukkan dua, di sini huruf alifnya itu tetap tidak dibuang ya. Qa ini dibaca panjang. Jadi tidak kita katakan kula, tidak, tetapi qala tetap ya. Lengkap hurufnya, ada huruf qaf, huruf alif, dan huruf lam. Ditambah dengan huruf aliful isnain di akhirnya. Nah ini, jadi ketika dia masuk atau bersambung dengan aliful isnain, maka semua huruf dari fiil ini tetap. Yaitu 3 huruf, ada huruf qaf, huruf alif, dan huruf lam. Jadi tetap ya, tidak berubah. Begitu juga ketika masuk wawul jamaah ini. Jadi hurufnya tetap. Al-auladu qalu al-haqqa. Anak-anak itu telah mengatakan kebenaran. Di sini hurufnya lengkap yaitu qaf, alif yang di tengah ini, kemudian lam, kemudian di sini ditambah dengan wawul jamaah. Nah, ketika dia bersambung dengan wawul jamaah, hurufnya itu tetap tidak ada perubahan. Nah, jadi kesimpulannya di sini teman-teman yang dirahmati Allah, fiil ajwaf itu atau fiil yang ilatnya ada di tengah itu, ketika dia bersambung dengan domir tu, domir na, dan domir na yang untuk nunun niswah ini, maka huruf alifnya dibuang. Tetapi ketika dia bersambung dengan aliful isnain atau wawul jamaah, alifnya itu tetap ini. Qala, qalu, alifnya tetap tidak dibuang. Berbeda dengan contoh nomor 1, 2, 3 tadi, alifnya itu dibuang. Nah, ini kondisinya ketika dia bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik atau dhamir al-barizah di waktu dia menjadi fi'il madi. Jadi 3 kondisi dia dibuang alifnya, 2 kondisi alifnya itu tetap atau huruf ilatnya itu tetap. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana kondisinya ketika dia
bersambung ketika dia fiil mudhari ya, ketika kondisinya adalah fiil mudhari. Baik, kita lihat nomor satu, taqulina, kamu perempuan berkata. Ya, taqulina, kamu perempuan berkata. Di sini hurufnya tetap ya. Huruf aslinya di sini kan ada qaf, kemudian di sini huruf alifnya ketika menjadi fiil mudhari itu berubah menjadi huruf wawu ya. Qulibat alif al wawu. Dirubah atau dibalik huruf alifnya menjadi huruf wawu karena kenapa berubah menjadi huruf wawu? Karena di sini huruf qafnya dhammah. Nah, jadi yang sesuai dengan dhammah itu adalah wawu. Kalau di sini kita tetapkan alif misalnya maka tidak nyambung. Di sini dia taku tetapi di sini alif sehingga tidak nyambung gitu. Maka huruf yang pas dengan dhammah itu adalah wawu. Sehingga alifnya tadi di fiil madinya qala, di fiil mudhari'nya menjadi wawu, menjadi taqulina itu. Taqulina. Nah, tapi hurufnya di sini tetap ya. Qaf, di sini alif yang berubah jadi wawu, kemudian ada huruf lam. Jadi qawala, seolah-olah asalnya itu adalah qawala atau qala gitu. Jadi yang jelas tiga hurufnya itu tetap tidak dibuang ya. Nah, di sini kemudian ada ya muannatsatil mukhatabah, kemudian nun ini adalah sebagai tanda rofaknya ya, karena dia ini adalah af'alul khamsah. Yang namanya af'alul khamsah itu tanda rofaknya adalah subutun nun, tetapnya nun ini. Gitu. Nah, selanjutnya pada contoh nomor 2, taqulani. Nah, taqulani ini juga tetap ya, hurufnya itu tetap yaitu qawala. Di sini bersambung dengan aliful isnain, nun ini adalah sebagai tanda rofaknya karena dia af'alul khamsah, tanda rofaknya adalah subutun nun. Begitu juga pada contoh nomor 3, taquluna. Jadi tetap hurufnya qawala atau qala. Ini wawunya kan adalah pembalikan dari alif ya. Sehingga menjadi taquluna. Yang jelas hurufnya tidak ada yang dibuang. Di sini ketika dia bersambung dengan wawul jamaah. Nun di sini adalah tanda rofaknya karena dia af'alul khamsah. Jadi namanya af'alul khamsah, tanda rofaknya adalah subutun nun atau tetapnya huruf nun. Selanjutnya, nah kita lihat pada contoh yang nomor 4, takulna. Nah, ini kan berbeda ya dengan contoh nomor 1 sampai nomor 3. Di sini pada kata takulna, dia bersambung dengan nunun niswah. Nah, pada saat dia bersambung dengan nunun niswah, wawunya itu dibuang. Di sini kan takuluna. Nah, di sini takulna langsung. Jadi wawu yang ada setelah qaf, ini kan qaf ya. Setelahnya ini kan ada wawu. Nah, di sini dia hilang. Takulna. Jadi kita tidak bilang takulna karena di situ ada dua yang dua yang sukun jadinya. Maka dibuanglah salah satunya menjadi takulna. Nah, berarti di sini kita dapat pelajaran bahwa ketika fiil mudhari dari fiil ajwaf ini bersambung dengan nunun niswah, maka huruf ilatnya yaitu wawu dibuang sehingga kita baca takulna. Kita tidak mengatakan takulna, tidak, tapi langsung takulna. Itu lebih ringan untuk disebutkan. Nah, kesimpulannya di fiil ajwaf itu ketika dia bersambung dengan ya muannatsil mukhatabah atau aliful isnain atau wawul jamaah, maka hurufnya tetap tidak ada yang dihapus. Tetapi ketika dia bersambung dengan nun niswah, maka huruf ilatnya dihapus atau dibuang. Nah, selanjutnya kita akan lihat kondisinya ketika dia menjadi fiil amr. Fiil ajwaf ini ketika bentuknya adalah fiil amr. Nah, yang pertama quli, artinya katakanlah. Di sini kan iya-nya ya muannatsatil mukhatabah ya. Berarti huruf aslinya tetap yaitu qaf, wawu yang merupakan pembalikan dari alif, kemudian di sini ada lam. Jadi qawala atau qala ini tetap dia hurufnya. Hanya saja di sini dia ditambah dengan ya muannatsatil mukhatabah. Jadi dibaca quli yang artinya katakanlah olehmu wahai perempuan. Nah, di sini berarti hurufnya tetap tidak ada yang dibuang. Sama juga dengan ketika qula, ini hurufnya tetap qaf waw lam ditambah dengan aliful isnain. Begitu juga contoh yang ketiga, qulu. Nah, qaf waw lam ditambah dengan wawul jamaah. Berarti huruf aslinya itu tetap tidak ada yang dibuang. Nah, berbeda dengan ketika masuk nunun niswah. Kita mengatakan qulna. Di sini kan setelah qaf ini ada wawu seharusnya kan kalau kita lihat di atas ini.
Lihat setelah qaf itu pasti ada wawu. Di kuli, qula, qulu, setelah qaf itu ada wawu. Tetapi ketika dia disambung dengan nun niswah, ini disambung dengan nun niswah, wawu setelah qaf ini dibuang atau, ya, huzifat harful illati, dibuang huruf illatnya, yaitu wawu atau alif. Nah, jadi kesimpulannya, kondisi fi'il ajwaf ketika mudhari dan amr itu sama. Saat dia masuk ya muannatsil mukhatabah, aliful isnain atau wawul jamaah, itu hurufnya lengkap. Tetapi saat dimasuki oleh nunun niswah, maka huruf illatnya itu dibuang. Begitu ya teman-teman. Untuk lebih jelasnya mari kita baca pembahasan. Al-bahsu, pembahasan. Al-amsilatus sabiqatu tashtamilu ala af'alin mudha'afatin wa jawfa'ah. Eh, Contoh-contoh di atas atau contoh-contoh yang telah lewat itu mengandung atau berisi fiil-fiil mudha'af dan ajwaf. Baina madhiyatin wa mudhari'atin wa amriyatin, yaitu antara fiil madinya, fiil mudhari'nya dan fiil amrnya. Wa qad usnidat, dan telah disandarkan fiha padanya, pada apa? Al-af'alu, pada fiil-fiil itu, bi anwa'iha as-salasati, pada macam-macamnya yang tiga, artinya pada tiga bentuknya itu telah dimasuki oleh domir-domir ya. Ila kulli dhamairi raf'i al-barizati, yaitu disandarkan pada domir-domir rafa al-barizah, allati yumkinu an tattasila biha, yang memungkinkan engkau menyambung dengannya. Itu. Unzur izan ilal af'alil mudha'afah. Lihatlah pada fiil-fiil mudha'af. Wa ta'ammal syaklal harfil akhiri minha. Dan perhatikanlah harokat huruf terakhirnya. Wa huwa al-qaf ats-tsaniyah, yaitu adalah qaf yang keduanya. Tajidu annahu ba'dal isnadi sakinun fi ba'dil af'ali mutaharrikun fi ba'diha. Kamu akan melihat qafnya yang terakhir itu pada sebagian contoh itu dalam keadaan sukun, pada sebagian contoh dalam keadaan berharokat. Ya, coba kita lihat ya. Fiil mudha'af, yaitu contoh nomor 1 sampai nomor 5 yang ini. Di sini dia qafnya yang kedua ini sukun, di sini juga sukun, di sini juga sukun. Tetapi pada di sini dia berharokat, yaitu harokatnya fathah. Di sini harokatnya dhammah, itu tidak sukun lagi. Itu maksudnya ya. Ya, selanjutnya. Wa annahu la yahdutsu taghyirun fil fi'li bil isnadi indama yakunul harfu al akhiru mutaharrikan. Tidak terjadi perubahan apapun pada fiil-fiilnya ketika disandarkan pada huruf terakhirnya itu ketika dia berharokat. Jadi ketika dia berharokat itu tetap ya. Jadi syaqqa pada bentuk awalnya, yaitu syaqqa, yaitu dengan cara mudha'afkan. Fa idza kana sakinan, tetapi kalau dia sukun, wala yakunu zalika illa inda isnadil fi'li ila dhamairir raf'i al mutaharrikati. Tapi ketika dia sukun, maka dia itu dipecah atau dilerai ya. Dan ini hanya terjadi ketika disandarkan kepada domir-domir yang al mutaharrikah, yang berharokat. Gitu. Jadi dia itu baru sukun ketika disandarkan pada domir-domir rafa mutaharrik, yaitu ta, na, dan nunun niswah. Fukkal harfu al-mudha'afu wa asbaha harfaini. Dan ketika selain dari yang tiga huruf ini, dengan yang tiga huruf ini, hurufnya itu fukka, dilepas atau dibuka, dilerai gitu. Huruf mudha'afnya sehingga menjadi dua huruf. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Kita kembali lagi ya untuk lebih jelasnya. Jadi ketika dia fi'il mudha'af itu bersambung dengan dhamir rafa mutaharrik, dengan dhamir na dan nun niswah, maka dia dilerai. Nih, syaqaqna. Ini namanya dilerai ya, karena dua qafnya tampak. Syaqaqtu, syaqaqna, syaqaqna. Nah, itu. Nah, tetapi ketika dia bersambung dengan aliful isnain atau wawul jamaah, itu dia tetap dalam keadaan syiddah, yaitu syaqqa dan syakku. Selanjutnya, wa idza ta'ammalta, dan kalau kamu perhatikan al-af'al al-jawfa, fiil-fiil yang
ajwaf ba'dal isnadi setelah disandarkan dengan dhamir tentunya, ra'aita al-harfal akhira min kulli fi'lin sakinan fi ba'dil af'ali. Kamu akan melihat huruf-huruf terakhirnya itu dalam keadaan sukun pada sebagian fi'il-fi'ilnya, mutaharrikan fi ba'diha dan dalam keadaan berharokat pada sebagian yang lainnya. Wa annahu inda taharrukihi la yuhzafu harfun minal af'ali indal isnadi. Pada saat dia berharokat itu tidak dibuang huruf-hurufnya di setiap, menyandarkannya dengan dhamir. Wa inda sukunihi, tetapi ketika dia sukun, yuhzafu yuhzaful harful mutawassitu minhu, maka dibuang huruf tengahnya atau huruf ilatnya dibuang ketika dia sukun. Wa yakunu dzalika inda isnadihi ila dhamairir raf'i al mutaharrikati. Dan ini terjadi ketika dia disandarkan pada dhamir-dhamir rafa' mutaharrik. Nah, selanjutnya al-qawaid. Jadi kesimpulannya ya. Iza usnidal fi'lul mudha'afu ila dhamiri raf'in mutaharrikin fukka idghamuhu. Ketika fi'il-fi'il mudha'af ini disandarkan kepada dhamir rafa' mutaharrik, maka idghamnya itu dilepaskan atau dileraikan. Yang kedua, iza sakana akhirul fi'lil ajwafi huzifa wasatuhu. Apabila huruf terakhir dari fi'il ajwab ini disukunkan atau dalam keadaan sukun, huzifa wasatuhu, maka huruf tengahnya itu dibuang. Nah, sebagaimana yang telah saya contohkan tadi ya. Kita lihat di contoh di atas tadi. Ini contoh fi'il ajwab. Ini. Jadi fi'il ajwab itu ketika dia bersambung dengan ya muannatsatil mukhatabah atau aliful isnain atau wawul jamaah, hurufnya tidak ada yang dibuang. Ini huruf alif atau huruf wawu yang dibalik dari alif ini tidak ada dibuang. Begitu juga saat saat amarnya tidak ada yang dibuang. Hanya saja ketika dia dalam keadaan sukun huruf terakhirnya, yaitu huruf lamnya ini kan dalam keadaan sukun, maka huruf wawunya di sini dibuang. Di sini kan ada huruf wawu tapi dibuang sehingga diringkas menjadi takulna. Begitu juga pada amarnya menjadi kulna. Kita tidak mengatakan kulna, tidak, tapi wawunya dibuang sehingga kita membacanya kulna. Nah, inilah kondisi dari fiil ajwaf dengan fiil mudha'af ketika bersambung dengan dhamir rafa al-barizah. Ada kalanya pada saat dia fiil itu adalah fiil mudha'af, ketika dia bersambung dengan dhamir rafa mutaharrik maka dilerai hurufnya yang diidghamkan. Tetapi kalau dia bersambung dengan aliful isnain atau wawul jamaah maka ditetapkan. Nah, adapun fiil ajwaf itu ketika dia bersambung dengan dhamir rafa mutaharrik, salah satu huruf tengahnya itu dibuang. Tetapi ketika dia bersambung dengan aliful isnain atau wawul jamaah, huruf tengahnya tidak dibuang. Nah, demikian teman-teman yang dirahmati Allah, pembahasan bagian kedua tentang penyandaran mudha'af dan ajwab kepada dhamir-dhamir rafa al-barizah. Semoga ada manfaatnya dan semoga dapat dipahami. Demikian wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.